mungkin saya sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bu. Ini singkat saja, ini bagaimana sih sebenarnya bisnis Viva Apotik yang sudah 12 tahun ini berdiri, begitu ya, Bu? Seperti apa demografi dari konsumen Viva Apotik dan jangkauan layanan Viva Apotik sendiri bagaimana, Bu? Oke, Viva Apotik berdiri di tahun 2012 dan sampai dengan saat ini kami terus bertransformasi untuk menjadi salah satu jaringan apotik yang terdepan dengan pertumbuhan yang konsisten. Saat ini jangkauan strategis kami mencakup 36 kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan di Bali. Dan pelanggan kami mayoritas adalah perempuan, di mana perempuan itu adalah penentu keputusan ya, penentu keputusan untuk produk-produk kesehatan keluarga ya, dengan rentang usia yang cukup lebar. Jadi sebagian besar ada di usia 18 sampai 39 tahun dan kemudian lanjutannya di usia 40 sampai 59 tahun. Rentang usia yang lebar ini membuktikan bahwa Viva Apotik itu menjangkau seluruh lapisan, jadi cocok untuk atau sesuai untuk kebutuhan kesehatan keluarga. Oke. Iya. Jadi perempuan dan juga keluarga sebagai demografi terbesar begitu ya, Bu, dari Viva Apotik. Baik, Bu, ini dari sekian banyak lini bisnis dan juga layanan ataupun produk yang dimiliki oleh Viva Apotik sendiri, ini sebenarnya yang memberikan kontribusi terbesar bagi kinerja perusahaan tuh di bagian yang mana sih, Bu? Pilar utama dan kontribusi terbesar dari Viva Apotik tentunya lini bisnis apotik. Karena ini merupakan core bisnis kami sejak awal dan menjadi fondasi kekuatan Viva Apotik. Layanan-layanan berikutnya yang kami persiapkan itu, seperti salah satunya sekarang adalah klinik kecantikan, itu merupakan area development untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, Bu Tiwi, ini kan kalau kita ngomongin tentang transformasi digital begitu ya, ini kita dunia kesehatan itu tidak luput dari transformasi tersebut. Nah, kalau terkait hal tersebut, sebenarnya urgensi utama transformasi layanan kesehatan di Indonesia, mungkin di digitalnya itu menurut Bu Tiwi sendiri bagaimana? Hal utama sebenarnya untuk transformasi layanan kesehatan adalah tersedianya akses pelayanan kesehatan yang merata. Mengapa? Karena ini bisa dan tentunya harus berkualitas ya, betul. merata dan kualitas. Karena ini nantinya akan membangun peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jadi akses layanan kesehatan itu yang utama sebenarnya. Kalau misalnya dari digitalisasi sendiri bagaimana, Bu? Mungkin dari Viva Apotek sendiri? Digitalisasi di Viva Apotek itu merupakan kunci. Kunci untuk memperkuat ekosistem layanan terintegrasi di Viva Apotek. Di mana kami melakukannya mulai dari pengelolaan supply chain lewat PBF kami, kemudian sampai ke pelayanan pelanggan secara langsung. Jadi terintegrasi dari end to end, secara end to end. Dan ini tentunya kami juga melakukan banyak layanan selain apotik, kami juga melakukan layanan lewat konsultasi online. Kami berkolaborasi juga dengan telemedicine platform yang ada. Kemudian kami juga menyediakan produk kesehatan lewat e-commerce kami, dan juga yang terakhir adalah klinik kecantikan. Hal ini memungkinkan Viva Apotik menjadi solusi kesehatan buat masyarakat yang efisien pastinya, kemudian terjangkau dan holistik ya. Oke, nah kalau misalnya terkait digitalisasi sendiri gitu kan tadi end to end itu sudah bertransformasi begitu ya, Bu ya. Nah ini seberapa sih berpengaruhnya dalam growth bisnis dari Viva Apotek sendiri? Saat ini Viva Apotek bertumbuh didukung oleh transaksi online kami. Oke, justru di online ya? Di online yang besar, iya. Dan itu tumbuhnya sangat signifikan di online kami. Kami punya lebih dari 80 apotik yang berfungsi sebagai multi warehouse di e-commerce kami. Dan
kenapa digitalisasi itu penting? Karena dengan digitalisasi ini kami memberikan pengalaman terhadap layanan kesehatan kepada pelanggan kami yang terpadu. Karena contohnya misalnya kami memberikan edukasi kepada masyarakat lewat media sosial kami menyediakan konsultasi online. Kembali lagi kami tadi bilang bahwa ada kerjasama juga dengan telemedicine, kemudian layanan e-commerce kami yang terus berkembang gitu. Bahkan di dalam layanan e-commerce kami itu ada fitur live shopping, itu pun kami manfaatkan, kami utilisasi. Sehingga e-commerce kami bisa tumbuh dengan sangat baik. Dan di saat ini Viva Apotik itu di salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia itu berada sebagai top 10 outlet di kategori health. Dan ini membuktikan bahwa integrasi digital kami berlangsung dengan sangat baik. Sehingga menjangkau lebih luas konsumen yang saat ini mungkin tidak terjangkau karena keterbatasan ketersediaan apotek offline kami. Walaupun cukup banyak apotek offline kami yang ada saat ini. Oke, Ibu ini kan tadi Viva Apotik Ibu sendiri bilang kalau demografinya itu banyaknya di perempuan gitu ya, dengan rentang usia yang juga cukup besar gitu kan. Namanya perempuan itu kan suka yang namanya kecantikan gitu kan, mungkin tindakan preventif atau gimana gitu. Nah ini terkait dengan tren ini kan meningkat sekali ya Bu, tren kecantikan gitu. Ini apa akan ekosistemnya akan diperbesar lagi gitu di Viva Apotik? Kami menangkap peluang akan tren layanan kesehatan atau tren preventif ya. Buat ini membahagiakan kami karena sebelumnya kan Indonesia sangat kuratif ya, kalau sakit baru berobat. Saat ini tren akan kesehatan yang bersifat preventif juga udah mulai terjadi, dan itu kami menangkap peluang ini dengan sangat proaktif. Dan karenanya kami membangun kolaborasi yang baik tentunya dengan mitra-mitra kami, seperti misalnya kami membangun kolaborasi yang strategis dengan para prinsipal sebagai penyedia produk, baik itu misalnya kalau preventif tuh vitamin, suplemen kesehatan, seperti itu. Dan kami juga sedang menjalin kerjasama juga dengan penyedia layanan lab diagnostik. Dan saat ini kami juga memperkuat portfolio kami dengan menjalin kerjasama atau bermitra dengan perusahaan estetik. Sehingga kemarin itu di awal Juli kami melakukan grand launching klinik kecantikan pertama kali di Jakarta.